Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan melanjutkan bahasan Jujutsu Kaisen musim kedua episode 1. Sekali lagi Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas daripada sekedar nonton konten alur cerita. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena dengan senang hati, Dige akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Scene dibuka dengan menampilkan sosok Geto Suguru, di mana dia nampak begitu lelah dalam menghadapi peningkatan fenomena kemunculan roh kutukan setahun belakangan ini. Dia lantas memasuki sebuah gang sempit dan menemukan sosok roh kutukan yang tengah memangsa manusia. Dengan muka datar, Geto langsung menyucikan kutukan itu dan menelannya bulat-bulat. Walau rasa dari bola kutukan sangat menjijikkan, namun Geto tidak ada pilihan selain menelannya. Sebagai seorang penyihir Jujutsu, Geto telah memilih dan memutuskan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Sejak saat itu, dia menyatakan pada dirinya sendiri tentang idealismenya ini, yang tentu saja sangat bertolak belakang dengan pemikiran sahabatnya, yaitu Gojo Satoru. Adegan pun mengisahkan tentang rumah besar milik Presiden Direktur perusahaan restoran Yakiniku. Pada bulan Juli tahun lalu, ada sebuah insiden besar yang menyebabkan restoran Yakiniku Pak Presdir mengalami kebangkrutan hingga menanggung hutang yang sangat banyak. Sejak saat itu, rumah Pak Presdir ditinggalkan dan menjadi tempat yang angker. Saking angkernya, rumah tersebut kerap dijadikan lokasi uji nyali oleh bocah SMP, SMA, mahasiswa, dan bahkan para pekerja di sekitarnya. Parahnya, banyak peserta uji nyali yang hilang, hingga menyebabkan munculnya rumor aneh dan mengerikan tentang rumah tersebut. Scene pun memperlihatkan sosok penyihir Jujutsu lainnya, yaitu Mei Mei dan Utahime Iori. Keduanya memiliki tugas untuk menyelidiki rumah angker Pak Presdir. Apalagi sebelumnya ada 3 bocah SD yang menghilang setelah pulang sekolah. Setelah menelusuri berbagai informasi dan segala kemungkinan yang ada, ketiga bocah tersebut nampaknya menghilang di rumah angker. Setibanya di TKP, Utahime nampak membaca mantra untuk menyiapkan Tobari atau penghalang agar TKP tidak disusupi orang lain. Namun menurut Mei, Tobari tersebut tidak begitu diperlukan. Kondisi dalam rumah benar-benar berantakan. Mei pun memberikan Utahime sebuah senter dan segera melakukan investigasi. Di sini Mei bertugas untuk memeriksa lantai 1, sementara Utahime harus berkeliling di lantai 2. Walau kondisi lantai 2 cukup menyeramkan, namun Utahime berusaha menguatkan diri dengan mengecek kondisi setiap kamar. Dia pun sangat ketakutan ketika menemukan beberapa tikus di kolong ranjang kamar terakhir. Saat itu juga dia bertemu kembali dengan Mei Mei. Anehnya, ternyata selama ini Utahime masih berada di lantai 1, bukan lantai 2 seperti dugaannya. Parahnya lagi, Mei Mei telah berkeliling di lorong lantai 1 sebanyak 3 kali dengan meninggalkan beberapa penanda di tembok. Mei pun sadar bahwasannya saat ini mereka berdua tengah berada di dalam perut kutukan. Keduanya lantas berjalan-jalan, walau sebenarnya mereka hanya berputar-putar menelusuri lorong tidak berujung. Utahime pun mengumpamakan bahwa lorong tersebut seperti lingkaran dengan media bungkus makanan. Untuk tiba di penanda buatan Mei, Utahime membutuhkan hitungan langkah kaki yang berbeda-beda. Oleh karena itulah dia meluruskan bungkus makanan, dan jika keduanya lari sekuat tenaga, bisa dipastikan lorong ini bakal runtuh sendiri. Teori Utahime pun dibenarkan Mei Mei. Tanpa membuang waktu, keduanya lantas berlari ke arah berlawanan. Dan benar saja, lorong tiba-tiba perlahan hancur setelah Utahime berlari beberapa saat. Keduanya pun berhasil keluar dari rumah angker, dan rumah tersebut langsung hancur berantakan.
Saat itulah Gojo dan Geto datang untuk menangkap roh kutukan sambil membuli Utahime habis-habisan. Selain itu, Shoko juga datang karena begitu mengkhawatirkan kondisi Utahime yang begitu sulit untuk dihubungi. Ternyata Mei dan Utahime telah terjebak di dalam rumah angker selama 2 hari. Dan selama 2 hari tersebut, si Gojo lupa memasang Tobari di TKP. Tentu saja si Gojo langsung disikat oleh Pak Masamichi Yaga, yang saat itu masih belum menjabat sebagai kepala sekolah SMK Jujutsu. Setelah disidang Pak Yaga, Gojo dan Geto nampak berselisih paham tentang Tobari dan roh kutukan. Menurut Gojo, dari awal Tobari tidak diperlukan karena orang biasa tidak bisa melihatnya. Berbeda dengan Geto, di mana Tobari jadi sangat penting untuk memberikan ketenangan pada hati masyarakat. Gojo merasa tidak senang jika harus melindungi orang-orang lemah. Sementara Geto meyakini bahwa penyihir Jujutsu tercipta untuk melindungi kaum non-Jujutsu yang begitu lemah. Gojo sangat membenci idealisme Geto yang terdengar seperti omong kosong belaka. Keduanya pun berdebat dan hampir baku hantam. Untungnya pertikaian tersebut tidak terjadi karena kedatangan Pak Yaga. Pak Yaga lantas memberikan sebuah misi penting pada Gojo dan Geto, di mana yang sebenarnya misi tersebut datang dari Master Tengen. Pak Yaga pun menjelaskan bahwasanya Master Tengen telah menemukan gadis yang bisa menjadi wadah plasma bintang. Dia memiliki teknik kutukan keabadian, walau tidak menghentikan proses penuaan tubuhnya. Jika usia tertentu tercapai, teknik tersebut bisa berevolusi dan mengubah tubuh Master Tengen. Intinya, Master Tengen tidak akan lagi menjadi manusia dan naik ke level yang lebih tinggi. Geto pun menanggapi informasi dari Pak Yaga, di mana Master Tengen adalah pelindung yang melindungi 2 sekolah Jujutsu dan merupakan pilar penting dunia Jujutsu. Tanpa kekuatannya, keamanan dan misi penyihir Jujutsu akan semakin sulit dijalani. Bahkan kemungkinan terburuknya, Master Tengen akan menjadi musuh umat manusia. Oleh karena itulah, setiap 500 tahun sekali Master Tengen perlu bergabung dengan wadah plasma bintang agar tidak berevolusi. Walaupun Gojo manggut-manggut tentang penjelasan tersebut, namun dia memiliki pemikiran dan perumpamaan yang sedikit nyeleneh dan agak ngawur. Hal ini sangat berbeda dengan Geto, yang lebih dewasa dan kritis dalam menghadapi sesuatu. Pak Yaga lantas melanjutkan bahwa lokasi wadah plasma bintang telah bocor dan diincar oleh 2 organisasi anti-Jujutsu, yaitu Grup Q dan Agama Bintang. Pak Yaga menegaskan bahwa dalam 2 hari lagi Master Tengen dan wadah plasma bintang akan bergabung, tepatnya saat bulan purnama. Misi Gojo dan Geto adalah mengawal gadis tersebut dan membawanya ke hadapan Master Tengen. Jika misi ini sampai gagal, maka dampaknya akan sangat buruk bagi masyarakat. Singkat cerita, Gojo dan Geto langsung melaksanakan misi dan mendatangi gedung apartemen yang cukup besar. Geto pun memasuki apartemen, sementara si Gojo menunggu di luar. Keduanya pun saling berkomunikasi dengan ponselnya masing-masing. Geto mengingatkan Gojo bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan Agama Bintang karena organisasi tersebut bukanlah pengguna teknik kutukan. Yang perlu diwaspadai adalah Grup Q yang tentu saja syarat akan pengguna teknik kutukan. Namun si Gojo santai saja, karena dia dan Geto adalah pengguna kutukan terkuat, jadi semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja tanggapan Gojo membuat Geto begitu malas. Geto lantas memperingatkan Gojo untuk memperhatikan tutur katanya, terutama saat ngobrol dengan para juragan di sekolah. Sayangnya si Gojo memang agak bebal dan sulit diberi saran. Ketika Geto memencet bel sebuah kamar, saat itu juga sebuah bom aktif dan langsung meledak. Untungnya si Geto masih sempat melindungi dirinya dengan teknik kutukan. Namun ledakan tadi membuat gadis plasma bintang terjatuh dari apartemen. Geto pun dengan sigap menyelamatkan gadis tersebut dengan kutukan ikan parinya. Dia lantas bertemu dengan member grup Q yang bernama Kokun. Nampaknya si Kokun berniat untuk menghabisi gadis wadah plasma bintang. Sementara itu si Gojo diserang dengan banyak pisau tajam. Namun dengan kehebatannya, Gojo mampu menghentikan semua pisau tersebut dengan begitu mudah. Dia pun berhadapan dengan Bayer. Lelaki yang merupakan member grup Q tersebut nampak ingin berduel melawan Gojo. Dia juga ingin memastikan apakah Gojo memang kuat seperti rumor yang beredar di antara pengguna teknik Jujutsu. Gojo pun berkata, jika Bayer sampai menangis lalu meminta maaf, maka dia tidak akan membunuhnya.
Tentu saja hal tersebut membuat Bayer langsung naik pitam. Di waktu yang sama, Agama Bintang menyewa seorang asasin yang bernama Fushiguro Toji untuk membunuh wadah plasma bintang. Dan tentu saja, lelaki yang merupakan mantan klan Zenin tersebut dengan senang hati menerima tawaran itu hanya demi uang. Geto terlihat santai sambil menyeduh teh dengan begitu tenang. Ternyata dia telah mengalahkan Kokun dan membuat member grup Q tersebut memohon-mohon untuk tidak dibunuh. Kokun pun mengakui semua kesalahannya. Dia juga meminta maaf dan bahkan berjanji tidak akan lagi menjadi penyihir Jujutsu serta keluar dari grup Q. Namun Geto pura-pura tidak dengar dan dia juga tidak begitu yakin dengan pernyataan Kokun. Hal ini pun membuat Kokun kesal. Dia lantas memperingatkan Geto tentang sosok Bayer yang merupakan petarung Jujutsu terkuat di grup Q. Namun sayangnya si Bayer telah dibantai Gojo, yang tentu saja membuat Kokun terdiam 1000 bahasa. Detik itu juga si Bayer langsung pensiun, dan grup Q lantas dibubarkan begitu saja. Sementara itu, Toji nampak berjudi dan mempertaruhkan semua uangnya pada balapan perahu. Sesaat kemudian, Toji pun didatangi Xiu Kong, yang merupakan utusan dari Agama Bintang. Xiu lantas mengingatkan Toji untuk menuntaskan pekerjaannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang perantara yang memiliki tugas untuk melaporkan kinerja Toji pada kliennya, yang tidak lain adalah Agama Bintang. Toji pun menjawab bahwa musuhnya kali ini adalah Gojo Satoru, di mana jika dia menyerang sembarangan, maka dia pasti kena masalah. Sedetik kemudian si Toji jadi kesal karena kalah dalam taruhan balapan kapal. Di apartemen, si gadis plasma bintang yang baru saja sadar dari pingsannya langsung menggampar Gojo dengan begitu kuat. Gadis yang bernama Riko Amanai ini memarahi Gojo dan Geto, dan dia begitu yakin bahwa kedua pemuda tersebut berniat untuk menipunya. Untungnya saat itu Misato Kuroi datang dan menenangkan Riko. Kuroi menjelaskan bahwa Gojo dan Geto adalah aliansinya. Dikarenakan waktu hampir siang, Riko pun begitu kaget karena dia harus segera berangkat ke sekolah. Gojo dan Geto sendiri tidak bisa berbuat banyak karena Master Tengen memerintahkan keduanya untuk menuruti semua keinginan Riko. Padahal Pak Yaga sebenarnya juga ingin membawa Riko secepatnya ke SMK Jujutsu, tentu saja dengan alasan keamanan. Misi khusus Gojo dan Geto adalah membiarkan Riko berbuat semaunya, karena setelah ini dia tidak akan bertemu dengan teman-teman dan keluarganya lagi. Kuroi pun mengungkapkan bahwa si Riko nyatanya tidak memiliki keluarga. Keluarga Riko mengalami insiden kecelakaan saat dia masih kecil. Sejak saat itu, Kuroi lah yang selalu merawat Riko. Walau Riko nampak begitu senang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat, namun Geto nampak waspada karena roh kutukannya telah disucikan oleh penyihir Jujutsu yang tidak diketahui. Tentu saja Geto, Gojo, dan Kuroi langsung berlarian untuk mencari dan mengamankan Riko. Untuk mempercepat pencarian, ketiganya lantas berpencar di lokasi berbeda. Gojo menuju gereja, Kuroi ke ruang musik, dan Geto akan mengurus dua orang yang menyucikan roh kutukannya. Di sisi lain, si Toji nampak makan siang di sebuah kedai makanan sambil menelpon Xiu. Ternyata Toji masih tidak kapok dan kembali berjudi balapan perahu. Xiu menyampaikan bahwa Agama Bintang telah mendepositkan uang 30 juta yen pada Toji. Jika Riko terbunuh oleh penyihir Jujutsu lain, maka uang tersebut akan hangus. Dan jika si Toji gagal menjalankan tugasnya, maka dia tidak akan mendapatkan hadiah. Agama Bintang rela memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa membunuh Riko. Namun Toji nampak santai, karena Riko tidak akan mati selama di dekatnya ada Gojo Satoru. Dia yakin, usaha para penyihir Jujutsu lain hanyalah sia-sia belaka. Ketika Toji kembali kalah taruhan, dia pun langsung menutup telepon dan segera menuju lokasi pertarungan. Kembali ke sekolah, di mana Geto harus berhadapan dengan penyihir tua yang kita sebut saja namanya Pak Joni. Sadar bahwa Geto berasal dari SMK Jujutsu, Pak Joni pun jadi sangat serius. Dia juga sangat waspada, karena Geto adalah pengguna teknik pengendalian roh kutukan. Fakta ini membuat Pak Joni menyimpulkan bahwa Geto adalah petarung jarak jauh. Geto lantas menyerang Pak Joni dengan kutukan cacing besarnya.
Namun Pak Joni berhasil lolos. Lelaki tua ini lantas menerjang kaca jendela untuk membunuh Geto dengan sebilah pisau. Anehnya, tiba-tiba Pak Joni malah berjumpa dengan anjing kesayangannya. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana Pak Joni masih duduk di bangku SMA. Kedua orang tuanya menghabiskan banyak uang untuk biaya sekolah adiknya yang berbakat. Sementara bakat Joni yang bisa melihat roh kutukan justru malah membuat keluarganya sangat ketakutan. Kala itu hanya si anjinglah satu-satunya teman yang selalu menemani tanpa memandang keburukannya. Pak Joni pun sadar bahwa sebenarnya si anjing telah meninggal 50 tahun yang lalu. Dia jelas-jelas telah termakan teknik ilusi Geto. Pak Joni pun akhirnya KO setelah dipukuli dan dihajar habis-habisan oleh si Geto. Geto lantas menginterogasi Pak Joni dan menanyakan dari mana asal lelaki tua tersebut. Sementara itu si Gojo mendobrak pintu gereja sekolah untuk mencari Riko. Tentu saja Riko sangat malu, walau teman-temannya sangat terpukau dengan ketampanan Gojo. Bahkan bu guru musik juga begitu tertarik dan rela memberikan nomor HP-nya pada Gojo. Gojo pun langsung membawa Riko kabur di tengah-tengah perseteruan bu guru dan para murid perempuan yang memperebutkannya. Gojo berencana membawa Riko sesegera mungkin menuju SMK Jujutsu untuk mengurangi adanya korban jiwa. Di tengah pelariannya, Gojo dan Riko sudah diincar oleh penyihir Jujutsu yang kita sebut saja namanya Pak Jimmy. Namun belum-belum, selangkangan Pak Jimmy langsung dihajar Kuroi dengan tongkat pel pembersih lantai. Tentu saja lelaki bertubuh atletis tersebut langsung lemas tidak berdaya. Geto lantas mengunci Pak Jimmy dengan teknik pengendalian roh kutukannya. Ketika Geto dan Kuroi hendak menyusul Gojo, saat itu juga Pak Jimmy berubah menjadi air dan berhasil melepaskan diri dari kutukan Geto. Geto pun menelpon Gojo, dan dia memberikan informasi tentang harga fantastis untuk nyawa Riko Amanai. Namun si Gojo nampak tenang-tenang saja, walau dia sudah dikepung oleh 5 sosok Pak Jimmy. Dia pun menarik dan menabrakkan 2 tubuh Pak Jimmy dengan begitu keras. Gojo sadar bahwasanya Pak Jimmy bukanlah Shikigami, dan lelaki kekar tersebut memiliki 5 kloningan tubuh yang benar-benar asli. Jika tubuh aslinya dalam bahaya, maka Pak Jimmy akan berpindah pada tubuh kloningan yang posisinya lebih aman. Saat itulah Gojo mengungkapkan rahasia kekuatannya, di mana tekniknya adalah konvergensi tidak terbatas. Semua yang mendekatinya akan melambat, dan segala serangan tidak ada satupun yang bisa mengenainya. Pak Jimmy pun langsung kabur, karena dia sadar betul bahwa tidak akan mungkin menang melawan Gojo Satoru. Namun si Gojo langsung melepaskan teknik kutukannya, dan menangkap Pak Jimmy dalam medan perlambatan dengan begitu singkat. Parahnya, kekuatan Gojo malah membuat kondisi di sekitarnya nampak hancur berantakan. Dengan sangat pede, Gojo lantas melesatkan teknik kutukan pembalik merah pada tubuh Pak Jimmy. Sayangnya teknik tersebut gagal dilakukan. Mungkin saja karena Gojo sendiri sengaja menggagalkannya karena ada Riko Amanai di dekatnya. Gojo pun langsung memukul Pak Jimmy hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Sedetik kemudian si Riko nampak mendapatkan notifikasi pesan di ponselnya. Dia pun sangat terkejut melihat foto Kuroi di ponselnya yang begitu menderita dan nampak disekap. Beberapa saat sebelumnya, Kuroi meminta Geto untuk segera pergi membantu Gojo dan Riko. Dia melakukan hal ini agar tidak menghambat pergerakan Geto untuk menyelamatkan Riko. Geto pun meminta maaf pada Gojo, karena tersekapnya Kuroi adalah murni kesalahannya. Gojo pun berpikir, mungkin nantinya kelompok agama bintang akan mengajukan permintaan pertukaran sandera antara Kuroi dan Riko. Atau bisa saja kelompok tersebut meminta Gojo dan Geto untuk membunuh Riko dengan ancaman akan membunuh Kuroi. Gojo pun berencana membawa Riko ke SMK Jujutsu dulu, dan setelahnya meminta tolong Shoko untuk mencari pengganti Riko. Sambil menangis, Riko langsung menolak rencana tersebut. Setidaknya sebelum penggabungan dengan Master Tengen, Riko ingin bertemu dan berpamitan dengan Kuroi terlebih dulu. Walaupun nampak begitu kesal, namun Gojo tetap mengabulkan permintaan Riko. Perlu diketahui, misi pengawalan Riko berlangsung selama 3 hari, dan saat ini adalah hari pertama, yang mana masih tersisa 2 hari lagi sebelum hari penggabungan. Mereka pun berhasil menyelamatkan Kuroi dengan begitu mudah di hari kedua. Namun bukannya kembali ke SMK Jujutsu,
Semuanya malah bersenang-senang di pantai indah daerah Okinawa. Menurut Kuroi, sepertinya agama bintang hanya ingin mengulur waktu agar semuanya melewatkan bulan purnama besok dengan memilih lokasi pertukaran Sandra di Okinawa. Jadi tanpa membunuh Riko, tujuan agama bintang bisa tercapai. Pun demikian, rencana tersebut nampak aneh dan tidak wajar bagi Geto. Untuk mencapai Okinawa, Gojo, Geto, dan Riko harus menumpangi pesawat. Demi keamanan perjalanan, Gojo lantas memeriksa semua penumpang dan petugas sebelum pesawat lepas landas. Sementara saat mengudara, Geto melepaskan roh kutukannya untuk berjaga di luar. Geto pun memastikan bahwa perjalanan udara lebih aman dan cepat daripada jalur darat. Bahkan jika agama bintang melakukan sabotase pada bandara, Geto memastikan bahwa hal tersebut bukanlah masalah karena di sana ada Nanami Kento dan Haibarayu yang tengah bersiaga. Ketika waktu hampir tengah hari, Geto mengingatkan Gojo untuk segera kembali ke SMK Jujutsu. Namun Gojo meminta pulang besok. Dia ingin membuat Riko bahagia sambil menikmati waktu-waktu terakhirnya. Namun menurut Geto hal tersebut sangat riskan. Dia sadar bahwa si Gojo belum melepas teknik kutukannya mulai dari hari pertama. Itu artinya Gojo belum tidur sama sekali mulai kemarin. Bahkan malam nanti nampaknya si Gojo juga tidak berniat tidur. Tapi Gojo terlihat yakin bahwasanya tidak akan ada masalah apapun. Apalagi di sini ada Geto yang sangat bisa diandalkan. Semua orang pun melanjutkan kegiatan bersenang-senangnya di Okinawa. Mulai dari mendayung perahu, berlari-larian di taman bunga, makan enak di restoran pesisir pantai, serta melihat banyak ikan di dalam akuarium. Pada esok sorenya, semuanya begitu lega karena telah sampai di SMK Jujutsu Tokyo, tepatnya di kaki Gunung Mushiro. Gojo pun melepaskan teknik kutukannya karena dia merasa berada di zona aman. Tanpa diduga, saat itu juga sebilah pedang menembus dadanya. Geto pun sangat terkejut, bagaimana bisa ada serangan di dalam pelindung SMK Jujutsu. Ternyata yang menikam Gojo adalah Toji. Dikisahkan sebelumnya bahwa Toji pernah bertemu dengan Gojo kecil. Bocah tersebut lahir dari keluarga Gojo, dan dia mewarisi teknik kutukan 6 mata yang sangat istimewa. Toji pun dibuat terkejut, karena itu adalah pertama dan terakhir kalinya ada orang yang bisa menyadari keberadaannya. Untuk itulah dia tidak ingin gegabah, dan sengaja membuat Gojo melemah sebelum melepaskan serangan sebenarnya. Gojo lantas menghempaskan Toji, sementara Geto melepaskan kutukannya untuk menyerang lelaki tersebut. Untungnya organ vital Gojo masih aman, walau teknik kutukannya tidak tepat waktu dalam melindunginya. Gojo juga menggunakan energi kutukan untuk memperkuat tubuhnya dengan tujuan agar pedang Toji tidak bisa melukai bagian tubuhnya yang lain. Gojo begitu yakin bahwa dirinya baik-baik saja. Dia pun meminta Geto untuk menjaga Riko dan segera membawanya ke hadapan Master Tengen. Setelah Geto berlalu, Toji lantas membabat roh kutukan yang memakannya dengan pedang yang lumayan besar. Gojo pun sadar bahwa pedang tersebut bukanlah pedang yang menusuknya tadi. Dia juga mewaspadai sosok roh kutukan yang muncul di samping Toji. Ketika Gojo melepaskan serangannya, tanpa disangka Toji bisa menghindari serangan tersebut dengan begitu cepat. Selain cepat, ternyata si Toji tidak memiliki energi kutukan, dan itu adalah bakat fisik dari pembatasan surgawi. Walaupun Toji dianugerahi kecepatan super, namun Gojo bisa menghempaskan lelaki tersebut hingga menghancurkan beberapa bangunan di depannya. Keberadaan Toji yang sulit dideteksi membuat Gojo semakin waspada. Untuk menemukan Toji, Gojo hanya bisa mengandalkan instingnya dan merasakan aura roh kutukan yang ada di samping lelaki tersebut. Gojo lantas melepaskan Blue, di mana teknik gravitasinya tersebut bisa menghancurkan semua bangunan di sekitarnya dengan begitu parah. Dia sengaja melakukan hal ini agar bisa menghindari serangan kejutan Toji. Namun tanpa diduga, saat itu juga muncul banyak sekali roh kutukan kepala terbang yang mendekati Gojo. Tentu saja hal tersebut membuat Gojo kebingungan dan tidak bisa melacak keberadaan Toji. Ketika Gojo hendak melesatkan Blue sekali lagi, dia sadar bahwa yang diincar Toji bukanlah dirinya melainkan Riko. Namun perkiraannya salah, karena Toji tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Toji pun menikam dan merobek dada Gojo dengan begitu brutal. Setelah menerima banyak tikaman,
Gojo pun benar-benar tidak berkutik dan tewas dengan begitu mengenaskan. Di sisi lain, Geto, Riko, dan Kuroi hampir sampai di tempat Master Tengen. Kuroi dan Riko saling berpelukan seraya mengucapkan salam perpisahan. Geto dan Riko pun akhirnya tiba di persemayaman Master Tengen, di mana tempat tersebut merupakan pondasi penghalang utama nasional. Geto meminta Riko untuk menuruni anak tangga, dan setelahnya melewati sebuah gerbang menuju akar pohon besar di hadapannya. Selama proses penggabungan, Master Tengen akan melindungi Riko dari segala ancaman. Anehnya, Geto memberikan satu opsi lagi pada Riko, di mana dia bisa memilih pulang dan berkumpul kembali dengan Kuroi. Riko pun agak bingung dengan maksud Geto. Disinilah dijelaskan bahwa sebelumnya Geto dan Gojo sudah sepakat. Jika nantinya wadah plasma bintang menolak melakukan penggabungan, maka sudah ditentukan untuk tidak memaksa bergabung. Keputusan tersebut benar-benar parah, karena bisa saja mereka berdua harus bertarung dengan Master Tengen. Namun Gojo dan Geto sangat yakin dengan keputusannya, karena mereka berdua adalah yang terkuat. Keduanya berjanji akan melindungi masa depan Riko dan apapun keputusan yang diambil gadis tersebut. Sejak dari lahir, Riko selalu mendapatkan perlakuan istimewa. Dia pun tidak begitu ingat bagaimana ayah dan ibunya meninggal dunia. Yang penting saat ini dia sudah tidak merasa sedih dan kesepian lagi. Oleh karena itulah Riko merasa tidak masalah, meski harus berpisah dengan semuanya demi penggabungan ini. Walau mungkin saja begitu menyakitkan, Riko yakin bahwa kesedihan dan kesepiannya akan hilang dengan sendirinya. Tapi tetap saja, dia benar-benar tidak bisa memungkiri keinginannya untuk bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama teman-temannya. Dia pun menangis, seraya mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke berbagai tempat bersama teman-temannya. Geto pun hanya bisa tersenyum dan nampak memaklumi semua keinginan Riko. Ketika Geto hendak mengajak Riko pulang, tanpa disadari gadis tersebut tertembak di kepalanya. Geto pun sangat terkejut menyaksikan si Riko meregang nyawa dan tersungkur di hadapannya. Ternyata yang menembak mati Riko adalah Toji. Geto pun sangat murka, apalagi setelah dia mengetahui fakta bahwa Toji telah membunuh sahabatnya yaitu Gojo Satoru. Dia pun melepaskan dua roh kutukan terkuatnya untuk bertarung habis-habisan melawan Fushiguro Toji. Dengan amarah tinggi, Geto langsung mengerahkan roh kutukan naga pelanginya untuk membantai Toji. Tapi walaupun sudah diseruduk naga pelangi dengan begitu brutal, hebatnya si Toji masih sempat-sempatnya menembaki Geto dengan pistolnya. Geto lantas melindungi dirinya dengan kutukan cumi-cumi untuk menghindari terjangan peluru Toji. Roh kutukan naga pelangi masih terus menerjang Toji hingga menghancurkan beberapa bangunan makam bintang di bawahnya. Geto pun agak terkejut ketika menemukan Toji tidak terluka sedikit pun pasca diserang naganya. Toji pun meminta Geto untuk bersikap santai dan tidak terburu-buru dalam bertarung. Dia mengungkapkan bahwa makam bintang memiliki penghalang tersembunyi walau tidak ada penjaganya. Asalkan mengetahui lokasi pintunya, maka makam bintang bisa diterobos dengan mudah. Saat ini banyak roh kepala terbang yang berkeliaran di SMK Jujutsu. Jadi bisa dipastikan bahwa kondisi dan situasi di SMK Jujutsu Tokyo benar-benar kacau balau. Toji yang tidak memiliki energi kutukan akan terlihat layaknya manusia transparan. Namun jika dia membawa senjata kutukan, maka energi kutukan dari senjata tersebut bisa membuatnya tidak transparan lagi. Toji meneruskan bahwa dia memiliki roh kutukan inventory yang bisa menyimpan berbagai macam senjata. Dia pun membuat kutukan tersebut menyimpan tubuhnya sendiri dengan wujud yang begitu kecil dan menelannya di dalam perut. Dengan begitu, dia bebas membawa senjata kutukan agar bisa keluar masuk penghalang tanpa terdeteksi. Ketika Toji terus membuka informasi tentang kekuatannya, Geto pun langsung menyelanya. Geto nampaknya tidak mau bertele-tele. Dia lantas menanyakan, mengapa Toji bisa mengetahui pintu menuju makam bintang? Padahal Geto yakin bahwa dia tidak meninggalkan residu sama sekali. Jawaban Toji pun sangat simpel, di mana dia hanya mengikuti jejak dan aroma kaki saja. Selain itu, panca inderanya juga sangat kuat karena efek pembatasan surgawi. Geto pun semakin serius setelah mengetahui bahwa Kuroi mungkin saja telah dibunuh Toji. Dia lantas kembali melesatkan roh kutukan naga pelanginya untuk menghabisi Toji. Tidak hanya naga,
Geto juga melepaskan banyak kutukan miliknya yang lain, hingga menyebabkan banyak bangunan porak-poranda. Saking kuatnya, Toji mampu menghindari semua tembakan cumi-cumi Geto. Dia juga berhasil menebas tubuh naga pelangi menjadi 2 bagian. Padahal naga tersebut memiliki fisik yang begitu keras. Geto dan Toji pun saling berhadapan di dalam salah satu bangunan. Ketika Geto melepaskan roh pendendamnya, saat itu juga Toji terperangkap di dalam penghalang sederhana. Pun demikian, lagi-lagi Toji mampu menebas semua serangan roh pendendam dengan tombak pembalik surgawinya. Ketika Toji nampak lengah, Geto pun mendekatinya untuk menyerap roh kutukan inventory. Geto begitu optimis bisa menyerap kutukan spesial tersebut dan membuat Toji kehilangan gudang senjatanya. Namun rencananya gagal, karena Toji cepat bertindak dan menebasnya dengan begitu brutal. Geto pun akhirnya jatuh dan terpuruk di dasar reruntuhan bangunan makam bintang. Pada esok harinya, Toji dan Suikong bertandang ke pusat rumah anak bintang. Toji lantas menyerahkan jasad Riko Amanai kepada Pak Shigeru Sonoda, di mana lelaki tua tersebut adalah perwakilan eksekutif kelompok agama bintang. Setelah memastikan jasad Riko, Pak Shigeru pun memberikan imbalan dan bonus atas kerja keras Toji. Sambil basa-basi dan menceritakan asal mula terbentuknya agama bintang, Shigeru menutupi tubuh Riko dan hendak membawanya di hadapan para member agama bintang. Setelah selesai dengan Pak Shigeru, Toji pun mengajak Shiu untuk makan-makan. Namun Shiu langsung menolaknya karena ada urusan yang lebih penting. Dalam perjalanan pulang, Toji pun dikejutkan oleh Gojo Satoru, di mana pemuda tersebut muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Dengan senyum lebar, Gojo mengungkapkan bahwa dirinya masih sangat sehat dan bugar setelah menggunakan teknik pembalik kutukan. Kemarin saat Toji menebas tenggorokannya, Gojo berhenti menyerang dan fokus mati-matian pada teknik pembalik kutukan. Energi kutukan adalah energi negatif, yang meski bisa memperkuat tubuh, namun tidak bisa meregenerasinya. Gojo pun menggandakan 2 energi negatif dan merubahnya menjadi energi positif. Itulah dasar dari teknik pembalik kutukan yang bahkan tidak pernah sekalipun Gojo gunakan. Selain itu, Gojo berhasil menguasai inti energi kutukan setelah melewati kondisi sekarat. Setelah memperhatikan Gojo yang banyak bicara dan semakin bersemangat, di sini Toji pun nampak sangat serius. Dia lantas menyiapkan tombak pembalik surgawi dan melesat cepat untuk menebas Gojo. Sayangnya semua tebasannya gagal karena Gojo mampu bergerak cepat dan menghindarinya. Gojo pun melepaskan teknik pembalik kutukan merahnya hingga membuat Toji terpelanting serta menghancurkan bangunan rumah anak bintang di belakangnya. Setelah memastikan tulangnya tidak ada yang patah, Toji menyimpulkan bahwa teknik kutukan tidak terbatas milik Gojo adalah kekuatan henti yang mempertahankan jarak dan waktu. Yang kedua adalah kekuatan tarikan atau teknik penguat kutukan biru. Dan yang ketiga adalah kekuatan tolakan atau teknik pembalik kutukan merah yang nampak begitu kuat. Namun Toji sama sekali tidak takut dengan kekuatan Gojo. Walaupun sebenarnya dia sedikit merasa ada yang janggal dengan keadaannya saat ini. Dia lantas memasang rantai pada tombaknya dan mulai mengayunkannya pada Gojo. Namun lagi-lagi serangan tersebut tidak bisa mengenai Gojo, dan Gojo malah terlihat begitu santai, seolah-olah dia menikmati dunia yang bebas dan tidak terbatas. Gojo menyadari bahwa Toji sebenarnya adalah anggota keluarga Zenin, di mana Toji benar-benar mengetahui tentang teknik kutukan tidak terbatas. Gojo pun menyiapkan serangan ultimate-nya, di mana teknik ini hanya diketahui oleh beberapa orang dalam keluarga Gojo. Ketika Toji melesatkan kembali tombak pembalik surgawinya, saat itu juga tiba-tiba waktu berhenti. Gojo pun menggabungkan teknik penguat biru dan teknik pembalik merahnya. Gabungan teknik tersebut membuat ketidakterbatasan berkonflik dan saling bertabrakan satu sama lain, serta menghasilkan sebuah masa imajiner. Disinilah teknik hampa ungu Gojo diperlihatkan, di mana serangan ini sangat menyilaukan mata hingga membuat Toji tidak berkutik sama sekali. Toji sebenarnya tidak pernah sudi melakukan sebuah pekerjaan yang tidak ada uangnya. Namun di hadapannya saat ini adalah pengguna teknik kutukan tidak terbatas yang mungkin saja akan menjadi penyihir terkuat di masa depan. Dia ingin menyangkal dan melawan balik keluarga Zenin yang telah menolaknya, serta melawan puncak dari dunia penyihir Jujutsu. Demi mempertegas harga dirinya,
Toji merasa tidak bersikap seperti biasanya dan malah meladeni duel dengan Gojo, yang jika menang pun dia tidak akan mendapatkan uang. Dia lantas teringat pada istri dan anaknya di rumah, dan di detik itu pun dia benar-benar kalah, karena sebagian tubuhnya berlubang parah setelah menerima teknik hamba ungu Gojo yang sangat amat kuat. Ketika nyawanya sudah di ujung tanduk, Toji mengatakan pada Gojo bahwa 2 atau 3 tahun lagi putranya yang bernama Fushiguro Megumi akan dijual pada keluarga Zenin. Toji pun akhirnya meninggal dunia dalam keadaan berdiri di hadapan Gojo Satoru. Saat waktu hampir petang, Geto nampak terkejut karena didatangi oleh roh kutukan inventory milik Toji yang dalam keadaan sekarat. Anehnya, kutukan tersebut menganggap Geto sebagai orang tuanya, dan bahkan kutukan tersebut meminta untuk digendong. Ketika Geto berlari dan membuka salah satu pintu gedung anak bintang, dia pun kembali terkejut karena menemukan Gojo yang sedang menggendong jasad Riko Amanai, disertai dengan gemuruh tepuk tangan member agama bintang. Namun yang pasti, dia bukan terkejut karena Riko telah tewas, melainkan melihat sosok sahabatnya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Gojo terlihat lebih tenang dan tidak memiliki emosi. Untuk mengurangi rasa bersalah Geto, Gojo lantas mengatakan bahwa kegagalan misi ini adalah karena dirinya. Oleh karena itulah, Gojo langsung menawarkan pada Geto untuk membantai seluruh member agama bintang di tempat ini. Namun Geto langsung menolaknya, karena tindakan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Lagian dalang sebenarnya mungkin saja sudah melarikan diri. Geto merasa yakin bahwa sejak awal agama bintang memang kelompok yang bermasalah dan mungkin sebentar lagi akan dibubarkan. Nampaknya si Geto masih berpegang teguh pada prinsipnya untuk melindungi manusia, dan prinsip itu adalah hal yang sangat penting baginya sebagai penyihir Jujutsu. Tanpa terasa setahun berlalu sejak insiden wadah plasma bintang. Pada bulan Agustus di tahun 2007 tersebut, Gojo berhasil memaksimalkan teknik kutukan tanpa batasnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia bisa meningkatkan intensitas energi kutukan dan juga bisa membedakan tingkat bahaya objek dari massa, laju, dan bentuknya. Selama ini Gojo juga berlatih keras untuk menyempurnakan gerakan tangannya hingga dia bisa mengaktifkan teknik merah dan birunya secara bersamaan. Untuk kedepannya, Gojo ingin menguasai teknik domain dan teleportasi jarak jauh. Dia pun sangat optimis bisa menguasai teknik tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama. Melihat sahabatnya jadi yang terkuat, Geto pun lantas termenung dan nampak tidak semangat. Saat ini Gojo mampu menyelesaikan semua misi seorang diri. Sementara itu Shoko Iori sama sekali tidak pernah menjalankan misi yang berbahaya. Hal ini pun membuat Geto lebih sering menyendiri dan semakin jauh dari Gojo. Di musim panas kala itu Geto sangat sibuk. Sepertinya bencana tahun itu menyebabkan banyak roh kutukan yang bermunculan. Kegiatan Geto pun kembali seperti sebelumnya, di mana dia bekerja untuk menyucikan dan menyerap roh kutukan. Walau sangat tidak menyenangkan, namun dia tidak ada pilihan dan terus melakukan pekerjaannya secara berulang-ulang. Gemuruh tepuk tangan dari member agama bintang terus menggema di pikirannya, dan terkadang dia agak bingung untuk siapa dia melakukan pekerjaan tersebut. Sejak saat itu, Geto berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang dikerjakannya selama ini bukanlah hal yang aneh. Meski begitu, dia masih memutuskan untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Pendirian Geto masih tidak tergoyahkan, dan dia harus memenuhi tugasnya sebagai penyihir Jujutsu yang baik. Beberapa hari kemudian, Haibarayu menemui Geto di pojokan koridor kelas. Haibara pun mengabarkan bahwa besok dia akan menjalankan misi di tempat yang cukup jauh bersama Nanami. Haibara sangat menghormati Geto, dan dia berniat membawakan seniornya tersebut oleh-oleh sekembalinya ke SMK Jujutsu. Sesaat kemudian, seorang wanita nampak mendatangi keduanya. Haibara pun harus pergi meninggalkan Geto dan wanita tersebut. Wanita yang diketahui bernama Tsukumo Yuki ini merupakan penyihir Jujutsu tingkat khusus. Hingga kini pemikirannya sangat bertentangan dengan SMK Jujutsu, di mana SMK Jujutsu hanya fokus memburu roh kutukan dan bukannya menciptakan dunia di mana kutukan tersebut tidak pernah ada. Tanpa sadar, pernyataan Yuki membuat Geto sangat terkejut. Yuki meneruskan
bahwa ada dua cara untuk menciptakan dunia di mana roh kutukan tidak terlahir. Yang pertama adalah menghapus semua energi kutukan manusia, dan yang kedua adalah membuat manusia bisa mengendalikan energi kutukan mereka. Contoh yang pertama adalah kasusnya Fushiguro Toji, di mana ada banyak kasus tentang pembatas surgawi yang bisa menurunkan energi kutukan manusia hingga ke batas normal. Toji adalah satu-satunya manusia di dunia yang tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Meski begitu, Toji bisa merasakan energi kutukan dan memiliki ketahanan terhadap kutukan tersebut. Toji adalah manusia super, dan kematiannya adalah kehilangan yang sangat besar karena sampel pembatas surgawi sangatlah sedikit. Untuk itulah Yuki beralih ke cara kedua, yaitu membuat semua manusia bisa mengendalikan energi kutukan. Penyihir Jujutsu tidak bisa melahirkan roh kutukan. Untuk itulah mereka harus mempertimbangkan penggunaan energi kutukan saat bertarung. Energi kutukan seorang penyihir Jujutsu akan terus mengalir di dalam tubuh. Sederhananya, jika semua orang menjadi penyihir Jujutsu, maka roh kutukan tidak akan terlahir. Ketika Geto asal-asalan mengutarakan pendapatnya untuk membantai semua non-penyihir Jujutsu, Yuki pun lantas membenarkannya. Geto pun agak kaget dengan tanggapan Yuki. Wanita tersebut juga memastikan dengan membunuh para non-penyihir Jujutsu, maka memaksa para manusia untuk beradaptasi pada lingkungan demi bertahan hidup. Endingnya semua orang akan berevolusi layaknya burung yang mengepakkan sayapnya. Namun Yuki tidaklah segila itu, dan setidaknya obrolan ini hanyalah opininya saja untuk mengatasi gempuran roh kutukan. Geto lantas mengungkapkan tentang kondisinya yang mulai goyah antara merendahkan non-penyihir Jujutsu ataukah menolak pemikiran tersebut. Di sini Yuki hanya bisa menyarankan agar Geto membuat pilihan dari hati dan pikirannya saja. Yuki pun akhirnya berpamitan pergi dan berpesan pada Geto untuk hidup rukun sebagai sesama penyihir Jujutsu tingkat khusus. Beberapa hari kemudian, Geto menemukan Haibara telah meninggal dunia dalam melaksanakan misi. Nanami pun sangat kesal dan marah karena misinya bersama Haibara untuk menyucikan roh kutukan tingkat 2 harusnya menjadi misi yang mudah. Ternyata roh kutukan tersebut adalah dewa di wilayah itu, sekaligus roh kutukan tingkat 1 yang lebih kuat. Geto pun meminta Nanami untuk beristirahat dan membiarkan Gojo Satoru untuk menuntaskan misinya. Disinilah Geto merasa khawatir, jangan-jangan jalan yang dipilihnya berakhir dengan gunungan mayat teman-temannya. Dalam salah satu misinya, Geto menemukan 2 orang bocah yang dikurung karena menyerang warga dengan kekuatan aneh. Sesaat kemudian, Geto langsung membantai 112 penduduk desa dan melepaskan dirinya dari SMK Jujutsu. Hasil investigasi ini pun membuat Geto jadi buronan dan harus segera disidang. Geto Suguru dipastikan menggunakan teknik pengendalian roh kutukan untuk membunuh warga, dan kini dia dijatuhi hukuman mati. Fakta mengejutkan ini sontak membuat Gojo sangat amat terkejut dan tidak terima. Namun apa boleh buat karena itulah kenyataannya. Pak Yaga pun tidak mengerti mengapa situasi jadi semakin buruk seperti ini. Di pusat kota Shinjuku, Geto tiba-tiba muncul dan menemui Shoko Iori. Shoko pun nampak begitu santai ngobrol dengan Geto. Setelah mendengarkan alasan Geto, Shoko lantas menelpon Gojo agar segera datang menemui Geto. Sesaat kemudian, Gojo meminta penjelasan pada Geto atas tindakan buruknya selama ini. Geto pun terpaksa membunuh kedua orang tuanya hanya karena ingin mewujudkan dunia penyihir Jujutsu. Gojo pun menolak pemahaman Geto karena membunuh semua orang dan hanya menyisakan penyihir Jujutsu saja adalah hal yang sangat mustahil diwujudkan. Geto pun menilai Gojo sangat angkuh, padahal jika Gojo yang melakukan keinginannya, maka hal tersebut sangat mudah untuk diwujudkan. Jika saja Geto memiliki kekuatan layaknya Gojo, maka dia pasti bisa mewujudkan idealismenya. Di sini Geto telah memutuskan jalan hidupnya, yang tentu saja sangat bertentangan dengan Gojo. Gojo pun sangat murka dan tidak bisa menerima jawaban ngawur Geto. Sebenarnya dia ingin membunuh Geto dengan teknik kutukan tanpa batasnya, namun saat ini dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Beberapa hari kemudian, Geto muncul dengan tampilan barunya di hadapan kelompok agama bintang. Dengan sopan,
Dia mengungkapkan bahwa mulai detik ini kelompok agama bintang adalah miliknya. Dia juga berencana untuk mengganti nama kelompok tersebut dan berharap agar semua orang mematuhinya. Sayangnya mayoritas member menolaknya. Dia lantas memanggil Pak Shigeru Sonoda untuk naik ke atas panggung. Ketika member eksekutif tersebut naik, Geto pun langsung meremukkannya begitu saja. Geto menegaskan bahwa dia sangat benci jika ada orang yang tidak mematuhinya. Di sisi lain, Gojo menemui putra Toji yang tidak lain adalah Fushiguro Megumi. Gojo tidak menyangka saat melihat wajah Fushiguro yang sangat amat mirip dengan Toji. Gojo lantas menceritakan tentang keluarga Zenin dan alasan mengapa Fushiguro akan dijual pada keluarga tersebut. Intinya, Fushiguro Megumi adalah kartu as Toji untuk mengalahkan keluarga Zenin. Namun Fushiguro nampaknya cuek-cuek saja. Bahkan dia sangat tidak peduli jika bapaknya dibunuh oleh Gojo. Mereka sudah bertahun-tahun tidak ketemu, dan Fushiguro sendiri sudah lupa bagaimana wajah bapaknya. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan, Gojo pun memutuskan untuk membantu Fushiguro agar tidak dijual pada keluarga Zenin. Namun sebagai gantinya, Gojo akan membuat Fushiguro bekerja keras dan jadi lebih kuat. Setidaknya Fushiguro harus cukup kuat agar tidak tertinggal oleh Gojo sendiri. Scene pun berpindah pada tanggal 19 Oktober tahun 2018, di mana saat itu Pak Gojo Satoru tertidur lelap di siang bolong. Dia nampak dibangunkan oleh 3 murid yang dibimbingnya. Mereka adalah Fushiguro Megumi, Itadori Yuji, dan Kukisaki Nobara. Mengingat masa lalunya yang begitu kompleks, Pak Gojo pun lantas tertawa di belakang ketiga muridnya tersebut.